Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis kelayakan finansial usaha tani Labu Madu di Desa Bilapora, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Untuk anggota dari kelompok 3 yang pertama yaitu saya sendiri Muslimah dengan NIM 035. Yang kedua ada Nabila Zanubar Rahman dengan NIM 069. Dan yang terakhir yaitu ada Dimas Bayu Saputra dengan NIM 123. Untuk materi yang pertama yang akan kita presentasikan yaitu ada latar belakang masalah. Umumnya petani yang menjalankan usaha tani labu madu jarang sekali memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan secara terperinci. Selain itu, mereka juga jarang mencatat berapa penerimaan yang diperoleh. Besarnya biaya dan penerimaan petani dari usaha tani yang sebenarnya mereka terima sulit untuk diketahui, bahkan belum pernah menghitung besarnya B atau C dari usaha taninya. Sehingga mereka tidak mengetahui apakah layak atau tidaknya usaha tani labu madu tersebut. Berdasarkan dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis kelayakan usaha tani labu madu. Untuk materi yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah pada analisis kelayakan finansial usaha tani labu madu yaitu bagaimana kelayakan finansial usaha tani labu madu yang terdapat di Desa Bilapora, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik untuk lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan pada analisis usaha tani ini yaitu di Desa Bilapora, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang membudidayakan labu madu dengan kondisi topografi yang cocok serta strategis untuk dilakukan pembudidayaan labu madu. Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja atau purposif dengan pertimbangan bahwa usaha tani labu milik Bapak Muhammad Rizal ini sangat tepat untuk dilakukan analisis tani. Untuk waktu penelitiannya dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2022. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang terkait, yaitu pemilik usaha tani labu madu dengan narasumber yaitu Bapak Muhammad Rizal, untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebutuhan input, kebutuhan tenaga kerja, peralatan usaha tani yang digunakan, serta pengeluaran dan pendapatan serta penerimaan yang diperoleh. Sedangkan sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang memiliki keterkaitan dalam penelitian analisis kelayakan usaha tani. Untuk selanjutnya adalah teknik pengambilan data. Dalam teknik pengambilan data ini menggunakan metode observasi dan wawancara, di mana observasi ini merupakan pengamatan langsung terhadap kegiatan dan kondisi di lokasi penelitian. Sedangkan wawancara ini adalah proses pengumpulan data dengan melakukan wawancara menggunakan kuesioner kepada pihak terkait yang bersangkutan. Selanjutnya adalah analisis data. Metode analisis data pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Analisis deskriptif ini merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul menjadi suatu informasi yang bermanfaat. Tujuan dari analisis deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan atau memperoleh gambaran terkait fakta-fakta yang atau berupa data-data yang didapatkan dari penelitian tersebut. Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang bersifat objektif dan ilmiah, di mana data yang diperoleh berupa numerikal dan dianalisis dengan metode statistik. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha tani labu madu yang dibudidayakan oleh Morizal. Yang pertama menggunakan analisis Net Present Value atau NPV. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh bahwa nilai NPV sebesar 41.277.833. Karena nilai NPV kegiatan usaha tani labu madu ini lebih besar dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha tani labu madu ini layak untuk dibudidayakan. Yang kedua menggunakan metode analisis B/C ratio.
diperoleh bahwa gross bay per se labu madu yang dilakukan oleh Mohrizal ini sebesar 34.022 dan nilai net bay per se nya itu diperoleh sebesar 43.4384. Nilai gross bay per se rasio dan nilai net B per se lebih besar dari 1, yang berarti dari sudut analisis B per se rasio memungkinkan untuk menanam labu madu di lahan Mohrizal. Yang ketiga yaitu menggunakan analisis IRR. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh bahwa IRR sebesar 0,4257 atau 42,57%. Nilai ini lebih tinggi dari tingkat bunga yang berlaku, yang berarti bahwa usaha budidaya tani labu yang dikembangkan atau dibudidaya oleh Mohrizal ini layak dari segi tingkat pengembalian internal. Yang selanjutnya yaitu analisis payback period. Berdasarkan hasil analisis payback periode, didapatkan bahwa nilai payback periode sebesar 0,07. Nilai ini merupakan bahwa investasi petani akan kembali dalam tahun pertama budidaya atau lebih tepatnya dalam kurun waktu 25 hari. Nilai ini lebih rendah dari nilai ekonomis instrumen yang digunakan, sehingga investasi akan cenderung memiliki pengembalian yang lebih cepat. Ini berarti bahwa operasi labu madu yang diselesaikan layak dari analisis payback periode. Baik, didapatkan kesimpulan bahwa dari hasil analisis yang saat ini, kami dapat menyimpulkan bahwa budidaya labu madu yang dikembangkan oleh Mohrizal termasuk atau tergolong budidaya yang layak untuk dikembangkan. Karena kelayakan budidaya dapat dilihat dari nilai NPV yang sebesar 41.277.833 yang melebihi dari 0. Dan nilai gross B per se rasionya itu diperoleh sebesar 34,022 dan nilai net B per se-nya itu sebesar 43,4384 dan nilai IRR sebesar 42,57% dan investasi dapat dilunasi atau dikembalikan dalam kurun waktu 25 hari atau 0,07. Hasil ini menunjukkan bahwa analisis kelayakan finansial yang dilakukan dapat memenuhi berbagai kategori analisis yang berbeda. Untuk selanjutnya adalah saran. Nah, untuk saran yang dapat diberikan peneliti dalam usaha tani di labu madu yang dilakukan di Desa Bilaporah, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan, yaitu dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pertanian, petani perlu mengetahui cara menganalisis kelayakan ekonomi budidayanya. Oleh karena itu, petani dapat menilai kondisi budidaya mereka. Hal ini juga dapat mengurangi kerugian yang dirasakan oleh produsen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.